Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada materi ini kita akan membahas tentang konsep dasar digital, yaitu materi pertama representasi bentuk digital dan analog, yang kedua bentuk sinyal digital, yang ketiga transmisi serial dan paralel, yang keempat switch dalam rangkaian elektronika, yang kelima gerbang logika dasar, yang keenam tabel kebenaran, dan yang ketujuh analisa kewaktuan. Pendekatan representasi numerik. Representasi analog besarannya dinyatakan dalam tegangan, arus, atau gerakan meter yang proporsional dengan nilai dari besaran itu sendiri. Jadi maksudnya representasi dari analog itu dia itu kalau dalam tegangan dia itu antara 0 hingga 5 volt, artinya tegangannya itu bervariasi atau arusnya bervariasi. Nah, contohnya pada speedometer. Speedometer kecepatan sepeda motor yang ditunjukkan oleh gerakan jarum. Jadi kecepatannya dari 0 km hingga 100 km. Begitu juga pada termostat ruangan. Temperatur ruangan ditunjukkan oleh gerakan strip metalnya yang nilainya berubah-ubah. Begitu juga pada mikrofon, yaitu analog. Artinya analog ini dia alami atau nilainya yang berubah-ubah. Nah, ada representasi digital. Besarannya tidak hanya ditunjukkan dalam nilai yang proporsional saja, tetapi juga dalam simbol yang dinamakan digit. Contohnya jam digital, kalkulator, counter pulsa, dan telepon. Perbedaan sistem analog dan sistem digital. Sistem digital kombinasi dari sejumlah peralatan yang didesain untuk memanipulasi informasi logika atau besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk digital. Nilainya berupa nilai-nilai diskrit, sebagian besar berupa peralatan elektronik, juga bisa mekanik, magnetik, atau pneumatik. Contohnya komputer, kalkulator, audio, dan video digital, sistem telepon. Pada sistem analog terdiri dari sejumlah peralatan untuk memanipulasi besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog. Besarannya bisa bervariasi dalam rentang nilai yang kontinu. Contohnya audio amplifier, magnetic tape recording, dan switch lampu. Jadi maksudnya apa sih perbedaan dalam sistem digital dan analog? Sistem digital itu direpresentasikan dalam bentuk gelombang kotak, sedangkan sistem analog direpresentasikan dalam bentuk gelombang sinusoida. Nah, pastinya dalam sistem digital dan analog ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu keunggulan sistem digital yang pertama mudah dalam mendesain, yang kedua mudah dalam penyimpanan informasi, yang ketiga ketepatan dan akurasi tinggi, yang keempat pengoperasiannya dapat diprogram, yang kelima lebih tahan terhadap noise, yang keenam dapat dibuat dalam chip IC. Bagaimana memproses sistem analog menggunakan teknik digital? Nah, jadi sensor-sensor analog, jadi semua sensor itu sebenarnya sistemnya analog. Nah, kita dapat mengontrolnya dengan menggunakan microcontroller. Kita ketahui bahwa microcontroller ini menggunakan signal digital. Nah, bagaimana cara merubah dari analog ke digital? Kita menggunakan teknologi yang namanya ADC, Analog Digital Converter, untuk dibaca di microcontroller. Ada 3 langkah. Yang pertama, mengubah input analog menjadi bentuk digital. Nah, ini tadi yang ADC, Analog Digital Converter. Yang kedua, lakukan pemrosesan informasi digital. Yang ketiga, mengubah kembali output digital ke dalam bentuk analog. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, ini ada temperatur. Kita misalkan menggunakan sensor suhu ini ya, suhu LM35, atau mungkin termokopel yang nilai suhunya, besaran suhunya itu dikonversi menjadi besaran tahanan atau besar hambatan. Nah, besaran hambatan itu berubah-ubah tergantung dari suhunya.
Nah, nilai yang berubah-berubah itu termasuk signal analog atau sinusoida. Nah, di sini ada A analog to D converter. Jadi dari nilai analog dikonverterkan. Maksudnya dikonverterkan artinya dia dibulatkan tiap 10 ohm atau 2 atau sebesar perubahan 1 derajat maka diwakili sebesar 2 ohm. Nah, lalu diproses dalam digital processing. Lalu setelah diproses maka di digital processing ini biasanya dia tuh microcontroller. Setelah itu akan menuju ke digital analog converter untuk dirubah DAC, digital analog converter. Lalu dari digital analog converter akan dibawa menuju ke controller untuk pengaturan temperatur. Nah, jadi ini untuk mengatur temperaturnya. Dia kurang dingin atau kurang panas. Nah, bentuk signalnya seperti ini, bentuk signal digital. Dia hanya memiliki kalau dalam tegangan dia direpresentasikan dengan tegangan sebesar 5 volt hingga 0 volt, yang artinya 5 volt itu high dan 0 volt itu low. Nah, ada istilah high dan low. High itu sama dengan 15 dan low itu sama dengan 0 volt. Atau dalam bentuk rangkaian kita dapat menggunakan istilah angka 1 dan 0. Itu high sama dengan 1, low sama dengan 0. Di sebelah kiri ini ada bentuk digital, yaitu timing diagram sinyal digital. Kalau kita baca yang dari sebelah kiri ini, nah biner ini ada 0,82 volt. Biner. Nah, yang dari 0 volt hingga 0,8 volt ini artinya dia apabila ada tegangan sebesar 0 volt hingga 0,8 volt maka itu dikatakan atau terbaca oleh microcontroller itu low atau signalnya low. 0,8 hingga 2 volt maka tidak digunakan, tidak terbaca. 2 volt hingga 5 volt maka dikatakan 1 atau high. Oke. Terus rangkaian digital desain untuk menghasilkan output digital yang bervariasi yaitu 0 atau 1. Dalam rangkaian digital kita hanya mengenal bilangan, yaitu namanya bilangan biner. Jadi bilangan biner ini kita hanya menggunakan dua angka atau dua angka ini, yaitu angka 0 dan 1. Jadi dua angka ini 0 dan 1 ini yang kita gunakan untuk mengirim signal dalam komputer, terus dalam HP dan lain-lain. Nah, dalam gambar 0 volt ini low-nya tetap 0 volt ya. Ini ada yang low-nya 0,5 volt, terus high-nya ini ada yang 5 volt, 4 volt dan 3,7 volt. Transmisi serial dan paralel. Salah satu aspek penting dalam sistem digital adalah memindahkan data atau informasi digital dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan jumlah kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut, ada dua jenis transmisi. Yang pertama, transmisi paralel, jumlah sirkuit yang terhubung lebih dari satu. Yang kedua, transmisi serial, jumlah sirkuit yang terhubung hanya satu. Kelebihan atau kekurangan. Transmisi paralel, waktu pengiriman lebih cepat, tetapi kosnya lebih mahal. Transmisi serial, waktu pengirimannya lambat, kosnya murah. Nah, ini dia. Jadi yang atas itu transmisi paralel dan transmisi serial. Nah, biasanya pada microcontroller, jadi pada microcontroller ini banyak digunakan pada sistem robotik. Nah, robotik ini menggunakan microcontroller, yaitu device-nya itu Arduino. Arduino dengan sebuah sensor. Nah, bagaimana komunikasinya? Pastinya di sini menggunakan sistem digital. Semuanya menggunakan sistem digital. Kalau transmisinya
biasanya menggunakan serial. Nah, kenapa? Dia hanya menggunakan pin TX sama RX. TX itu transmitter dan RX itu receiver. Jadi antara si microcontroller, pengontrol dan sensor itu, pin TX-nya, pin transmitternya Arduino itu dihubungkan dengan pin receivernya sensor. Begitu sebaliknya, pin transmitternya sensor dihubungkan pada pin receivernya Arduino. Kelebihan dari seri yaitu dia kabelnya lebih sedikit karena hanya menggunakan 2 kabel saja atau 1 kabel bisa. Sedangkan pada paralel dia harus menggunakan banyak kabel, misalkan dia 8 bit. Kalau pada contoh gambar dia menggunakan 4 bit. Nah, 4 bit. Jadi datanya lebih cepat yang dikirimkan, tetapi cost-nya lebih mahal. Kenapa? Karena membutuhkan banyak kabel. Jadi langsung serentak. Data yang dikirimkan tuh, data digital yang dikirimkan tuh langsung serentak. Sedangkan pada serial, transmisi serial, data yang dikirimkan itu secara seri atau secara bergantian, bertahap. Switch dalam rangkaian elektronika. Transisi antara level digital 1 dan 0 dapat dibuat dengan men-switch dari level tegangan 1 ke level tegangan yang lain, biasanya 0 volt dan plus 5 volt. Komponen-komponen yang bisa dijadikan switch yaitu dioda, transistor. Dioda sebagai switch. Nah, di sini dioda ini sebagai switch atau saklar. 5 volt itu adalah simbol sebuah baterai, yaitu yang menyediakan atau sumber tegangan listriknya. Nah, pada yang sebelah kiri itu, kiri bawah, itu merupakan forward bias, artinya arus maju. Sedangkan pada reverse bias, dia arus balik. Jadi dioda ini mempunyai dua kaki. Nama kakinya itu kaki anoda dan katoda. Nah, yang kaki strip itu adalah katoda. Listrik itu dapat mengalir jika si anoda ini diberikan positif dari sumber listrik. Nah, jika katoda diberikan sumber positif dari baterai atau dari sumber listrik, maka listrik tidak akan diteruskan menuju beban atau menuju lampu. Nah, ini dia transistor sebagai switch. Transistor itu merupakan sebuah komponen atau sebuah saklar elektronik yang digunakan untuk putuskan sebuah arus listrik dengan metode elektrik. Nah, beda sama dengan saklar. Kalau saklar itu merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik, tetapi kontrolnya menggunakan tangan. Nah, sedangkan transistor dia menggunakan elektrik. Nah, kita ketahui bahwa transistor ini memiliki tiga pin atau 3 kaki, yaitu kaki kolektor, kaki basis, dan kaki emitor. Kaki kolektor itu yang sebelah atas, kaki emitor itu yang ada panahnya, dan yang kaki basis yang tengah. Nah, ini logikanya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini ada plus 5 volt RC, sinyal inputnya menggunakan tegangan 2 volt untuk men-trigger basis. Jadi basis ini gerbangnya yang akan kita kontrol. Bagaimana sistem kerjanya? Jadi listrik itu mengalir dari positif menuju negatif. Jadi antara kolektor dan emitor itu terputus jika basis itu dalam keadaan 0 atau dia tidak mendapatkan tegangan. Ya, apabila si kaki basis ini terhubung, maka antara kolektor dan emitor itu tersambung atau dia hambatannya menjadi kecil. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan representasi dari gerbang logika NOT.
Nah, kita masuk pada gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Output-outputnya bisa bernilai high 1 atau low 0 tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya. Ada 7 gerbang logika dasar, AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, yang pertama ada gerbang AND. AND itu representasi kalau dalam matematika yaitu perkalian. Bentuknya seperti ini, seperti kubah masjid. Jadi dia punya dua inputan, input A dan input B. Outputnya hanya satu, yaitu X. Operasi AND. Jika input A, N dan B keduanya high, maka output X akan high. Jika input A atau B salah satu atau keduanya low, maka output X akan low. Nah, sesuai dengan kalau kita lihat yang di kotak X sama dengan A titik B, A kali B. Nah, ini sesuai ini. Jadi apabila A atau B itu 0, maka dia outputnya akan 0, kan perkalian. Jadi 1 kali 1, ini kalau kita lihat di tabel ya, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, dan 1 kali 1, 1. Jadi apabila pada inputan ada angka 0-nya, maka outputnya akan 0. Nah, ini dia cara kerja gerbang N. Pada rangkaian sederhana ada sebuah tegangan, ada saklar A dan saklar B dan sebuah lampu atau beban listrik. Nah, ini rangkaiannya ini merupakan rangkaian seri. Jadi listrik itu mengalir apabila A dan B itu dihubungkan, maka listrik akan mengalir menuju A, B, lalu menuju lampu. Apabila jika salah satu saklar A dan atau saklar B terputus, maka listrik tidak akan mengalir. Itulah yang terjadi pada rangkaian seri. Jadi yang di bawahnya itu merupakan representasi gerbang N dalam komponen atau dalam rangkaian skematik. Jadi dalam gerbang N itu terdapat dua transistor. Nah, ini sistemnya sama, cuman kalau transistor ini dikontrolnya menggunakan elektrik. Ini IC-nya kuat itu 2, input AND gate tipenya 7408. Jadi dalam IC ini, integrated circuit ini, tadi kuat itu artinya 4 ya. Jadi dalam IC 7408 ini sudah terdapat 4 gerbang N. Nah, ini gerbang N dengan banyak input. Sebetulnya gerbang N ini tidak mempunyai dua kaki, dia sebenarnya ada yang 4, 6 hingga 8 tergantung kebutuhan. Cuman yang banyak di pasaran itu dua inputan atau dua kaki. Ini ada yang 3 kaki yang sebelah kiri, terus ada yang 4 kaki dengan outputnya tetap sama 1. Lalu kita masuk ke gerbang OR, input A, input B, dan output X. Gerbang OR ini representasinya kalau dalam matematika merupakan penjumlahan A tambah B. Apabila salah satu kaki inputnya ada angka 1, maka outputnya akan 1. Oke, lihat di sini di tabelnya A, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, kenapa di sini 1 tambah 1 sama dengan 1 bukan 2? Karena kita ketahui bahwa digital ini menggunakan bilangan biner. Dalam bilangan biner kita hanya mengenal dua angka, 0 dan 1, jadi tidak ada angka 2.
Nah, jadi kalau 1 tambah 1 maka hasilnya 1 dalam gerbang OR. Nah, ini sebelah kanan nih merupakan IC yang berisi gerbang OR dengan tipe 7432. Kuat itu artinya dia jumlah gerbang OR-nya ada 4, dan angka 2 itu maksudnya dia merupakan jumlah kaki dalam gerbang OR-nya. Nah, ini dia cara gerbang OR. Ada tegangan 5 volt, 2 saklar A, B, dan sebuah lampu. Ini merupakan rangkaian paralel. Kita ketahui rangkaian paralel ini jika salah satu saklar ini putus atau tidak tersambung, maka lampu akan tetap hidup. Nah, misalkan A terhubung, dan B terputus, maka akan tetap hidup. Karena listrik itu akan mengalir menuju jalan yang terhubung. Beda dengan seri. Apabila salah satunya terputus, maka lampu tidak akan hidup. Nah, oleh karena itu kenapa rangkaian yang digunakan dalam rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Jika salah satu lampu dalam rumah mati atau beban listrik mati, maka tidak akan mempengaruhi beban lain atau lampu lain. Nah, ini dia gerbang OR dengan banyak input, memiliki 3 input. Nah, ada namanya gerbang NOT atau inverter A. Jadi dia hanya punya 1 input. Ini simbolnya segitiga, terus ada kayak bulatan di depannya. Inverter artinya pembalik. Jika A diberi logika 1, jika inputnya 1 maka keluarannya 0, dan jika inputannya 0 maka keluarannya 1. Nah, ini dia rumusnya ini. X sama dengan A atau P, atau kita sebutnya X sama dengan A not, artinya ini dibalik. Nah, ini dia tabelnya. A, jika A itu 0 maka outputnya akan 1. Jika A1 maka outputnya 0. Ini dalam IC dengan tipe 7404 ini memiliki 6 gerbang NOT. Nah, gerbang NAND. Gerbang NAND ini merupakan gerbang perpaduan